Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita ada bahan bonsai sancang yang bogel ya teman-teman. Jadi baru saja saya angkat untuk pohonnya karena di sini untuk akar sudah seperti ini ya teman-teman, sudah nembus banyak. Jadi untuk saat ini rencananya kita akan lakukan pengepresan akar. Terus di bagian sini juga saya akan press ya teman-teman. Kita ulang lagi karena untuk pengelosan saya rasa sudah cukup, jadi kita akan nolkan dan kita lakukan pemotongan pada cabang-cabang yang lainnya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah teman-teman, bisa kita lihat untuk bonggol seperti ini ya. Untuk bonggol sudah lumayan, untuk akar juga ya bisa dibilang sudah lumayan ya teman-teman, karena kemarin kita melakukan penataan akar terhadap pohon ini. Namun yang awalnya saya gunakan ini sebagai cabang pertama dan ini cabang kedua rencananya ya teman-teman. Di sini sepertinya meninggoy ya, mati. Namun tidak teman-teman, di sini masih hidup ya teman-teman, masih hidup dan belum kering. Jadi bisa kita gunakan, nanti kita cari percabangan ataupun tunas-tunas baru. Yang ini kita press aja dulu agar terlihat nanti untuk karakter pohon seperti apa ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kemarin saya kawati yang saya jadikan cabang pertama rencananya, namun di sini lost control ya. Di sini numbuh besar dan tidak saya arahkan. Jadi ini sudah lewat ya teman-teman, sudah over. Kita akan press nanti. Namun sebelumnya kita akan melakukan pengecian akar dulu. Kita bongkar media ya teman-teman. Oke, ini mungkin kita akan potong di sini dulu agar tidak terlalu berat pohonnya. Oke. Ini saya rasa kurang efektif ya teman-teman. Kalau kita menunggu ini sepertinya akan lama. Padahal kemarin sudah saya kawati nih. Sudah saya kawati dan lilitannya ke sini ini sudah kemakan ya teman-teman, bahkan kawat sudah masuk. Nanti kita lihat untuk lebih jelasnya. Ini kita potong saja, kita cari tunas baru lagi. Oke, kita akan potong di sini dulu teman-teman, agar gampang kita pembongkaran media. Di sini untuk perakaran sudah semuanya keluar ya teman-teman. Jadi pohon ini sudah mencari nutrisi di luar dari pot ya teman-teman, atau mencari nutrisi di bagian bawah, yang artinya ini medianya sudah harus kita ganti sebenarnya ya teman-teman. Kemungkinan untuk akar di bagian dalam juga sudah penuh ini. Ini terlihat ada akar, terlihat akar-akarnya. Jadi kita bongkar saja ini, setelah itu kita lakukan pengecian perakaran. Oke, ini sudah kita bongkar ya teman-teman. Kita langsung cek di bagian perakarannya. Teman-teman bisa kita lihat untuk perakaran sudah lumayan keliling ya teman-teman. Namun ada beberapa akar yang itu arahnya kurang maksimal ya, seperti ini. Ada akar yang agak sedikit turun karena untuk talangnya sepertinya ini sangat kecil ya teman-teman. Bahkan saya rasa ini tidak ada talang, kemarin kita arahkan saja untuk perakarannya. Nah, ini yang saya bilang kawatnya sudah masuk ya teman-teman, seperti ini. Ini terpaksa saya potong karena untuk kawat sudah sangat masuk, di lapisi sama kambium ya teman-teman. Jadi nggak mungkin kita tarik yang menyebabkan luka terhadap pohon ini lagi. Untuk tampak depan sepertinya kemarin kita dari sini ya teman-teman, tampak depan dari sini. Nah seperti itu teman-teman, rencananya kemarin kita lakukan tangan pertama di bagian sini, tangan kedua nanti kita untuk mencari top kita potong di area sini. Itu rencananya kemarin ya teman-teman. Namun di sini sudah, saya rasa ini sudah cukup untuk terusannya. Nanti kita akan press
Dan untuk saat ini sepertinya kita akan melakukan sedikit pemotongan akar ya teman-teman. Jadi kita akan seleksi akar, namun akar yang panjang-panjang yang menjulur ke bawah tidak semua kita potong ya teman-teman, agar si pohon tidak terlalu stres. Nanti setelah tumbuh tunas baru ataupun pohon sudah mulai subur kembali, kita lakukan bertahap untuk pemotongan akarnya. Namun untuk saat ini akar yang memang benar-benar tidak kita gunakan ataupun tidak sesuai harapan, kita langsung saja potong ya teman-teman. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini untuk akarnya ada di bagian kanan tapi arahnya ke kiri. Dan di sini sudah ada akar baru ataupun akar yang lumayan yang kita gunakan nanti sebagai pengisi di area sini ya teman-teman. Langsung saja kita potong perakaran yang ini. Nah, ini sudah kita potong ya teman-teman. Oke, ini sudah ada akar baru yang nanti kita arahkan ke sini. Jadi karena kita kepotong ini, otomatis ini akan lebih efektif lagi untuk melakukan pembesaran ya teman-teman. Kita memberikan kesempatan ini lebih membesar. Jadi kita rapikan juga agar sekalian ya teman-teman. Oke, di sini kita sudah ada akar-akar yang seperti ini, kita langsung saja potong. Oke, nanti ini kita sedikit arahkan agar melebar ya teman-teman. Ini kita langsung potong saja ya teman-teman, karena tadi rencananya maunya saya arahkan, namun ini mocel ya teman-teman. Atau mungkin kita biarkan saja, kita sudah arahkan, barangkali ini bisa membesar lagi dan menumbuhkan perakaran lagi ya teman-teman, atau bisa lebih besar lagi untuk perakarannya. Oke, ini ada yang ke bawah, kita langsung saja eksekusi nanti agar akar-akar yang kita pelihara itu bisa fokus ya teman-teman, tidak terganggu intinya untuk pencarian nutrisinya. Nah, sebenarnya dari sini sangat bagus sekali ya teman-teman, namun untuk percabangan kurang dapat, jadi saya putuskan untuk menggunakan tampak depan dari sini. Ini sudah lumayan bagus, jadi mungkin beberapa kita potong ya teman-teman. Kalau di sini ada tumbuh akar lagi, itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Namun kita tunggu saja, siapa tahu nanti bisa tumbuh lagi. Oke, ini langsung kita potong satu ya teman-teman. Yang paling besar kita potong, jadi kita sisakan yang ini. Kita sisakan yang ini dulu agar tidak terlalu stres nanti teman-teman. Kita potong yang ini dulu. Di bagian bawah juga ada yang turun ya teman-teman. Ternyata di sini akarnya sangat banyak. Pantesan saja ini sangat cepat untuk pembesarannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Nanti kita akan kasih talang lagi di area sini agar tidak ada pertumbuhan akar yang turun. Nanti kita akan satu persatu seleksi untuk perakarannya ya teman-teman. Jadi untuk sementara kita biarkan segini dulu akarnya, kita pindah ke batang ya teman-teman, ataupun percabangan. Nah, di sini ada tunas, mungkin saya sisakan ya teman-teman. Jadi kalau ini saya rasa lebih cepat membesar daripada
percabangan yang tadi kita pelihara ya teman-teman, karena itu sudah pertumbuhannya sudah macet, cabangnya kurang efektif. Jadi ini kita biarkan di sini, nanti kita tinggal rapikan saja. Nah yang ini karena ini memang over ya teman-teman, kalau kemarin seandainya kita bisa mengarahkan, otomatis ini sudah bisa menjadi tangan pertama. Namun karena itu telat penanganan, itu sudah over, jadi kita buang saja yang ini teman-teman. Kebetulan juga kambium sudah nutup di sini, jadi kita biarkan untuk kambiumnya segitu. Nah kita buangnya segini dulu teman-teman. Kita tidak langsung press, jadi terlihat, mungkin kita bisa dekatkan lagi. Nah terlihat di sini ada mata tunas ya teman-teman. Sini ada mata tunas, di sini mata tunas, ini mata tunas. Jadi saya biarkan dulu yang mana yang akan kita pakai, mana yang lebih bagus nantinya di antara 3 tunas ini, itu yang akan kita pakai. Jadi ini belum saya press dulu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Sepertinya sih kalau yang ini sudah lumayan bagus ya teman-teman. Namun ini perlu menunggu pembesaran lebih lama lagi. Nah di bagian sini langsung saja saya press, karena di sini juga untuk batang ataupun percabangan ini kurang efektif ya teman-teman. Jadi langsung saja kita potong press, kita cari nanti tunas-tunas di sebelahnya, itu pasti ada numbuh ya teman-teman. Nah seperti itu, apalagi nanti ini kita langsung press di bagian sini. Oke, nah ini langsung kita press ya teman-teman. Jadi untuk bagian terusannya langsung kita press, nanti sembari kita menunggu ini, otomatis ini akan lebih membesar lagi. Jadi di sini ada mata tunas ya teman-teman, bisa dilihat. Sini ada mata tunas, mungkin bisa diperjelas lagi. Ini ya teman-teman, terlihat. Oke, untuk mata tunas di sini ada. Nah kalau sancang pasti ada pasangannya ya teman-teman, di sebelahnya juga ada. Untuk saat ini saya akan press di sini dulu ya teman-teman. Jadi kita lebihkan sedikit. Di sini juga kebetulan sudah ada mata tunas. Seandainya ini tidak mau numbuh, otomatis nanti kita akan pakai yang ini untuk memancing ya teman-teman. Jadi kita lebihkan dulu untuk pengepresannya. Oke, langsung kita potong di sini ya teman-teman. Langsung kita potong di area ini. Nah teman-teman, ini sudah kita rapikan ya teman-teman. Sebenarnya tampak depan dari sini juga bagus, untuk perakaran juga lumayan ya teman-teman. Namun di sini terlihat kosong. Jadi kalau tampak depan dari sini, ini sudah terlihat ada 2 akar ya teman-teman. Jadi terlihat sudah kokoh. Namun ini perlu kita arahkan agak ke sini, atau kita gunakan tunas yang ini. Dan misalnya di sini tumbuh tunas juga boleh. Jadi kita sisakan yang ini untuk mencari pilihan tunas ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita langsung saja lakukan penanaman kembali ya teman-teman. Kita gunakan pot yang lebih besar agar untuk pertumbuhannya itu lebih efektif lagi ya teman-teman, atau lebih cepat lagi. Nah teman-teman, ini sudah mulai gelap ya teman-teman. Jadi kita harus cepat-cepat agar untuk videonya itu lebih jelas. Nah, untuk media, saya menggunakan media yang lama masih ya teman-teman. Kita campurkan dengan atau kita tambahkan dengan pasir malang. Setelah itu kita tambahkan sedikit kokopit ya teman-teman. Nanti kita akan kasih pupuk lagi. Yang ini juga masih saya biarkan ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi kita timun segini, nanti kita kasih talang. Tujuannya agar saat kita pemotongan akar itu lebih gampang ya teman-teman. Oke, kita timbun langsung.
kita kasih sedikit dekastar ya teman-teman, agar pertumbuhannya lebih bagus lagi. Nah, di media ini juga sudah saya tambahkan kotoran kambing ya teman-teman. Jadi kita juga sudah campur pupuk kandang, dan nanti ataupun saat ini kita topping dengan dekastar. Ini kebetulan untuk pupuk saya sudah habis, sudah titik darah penghabisan, jadi kita harus beli lagi ya teman-teman. Oke, sudah mulai gelap ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih alas ya teman-teman. Saya kasih alas agar pertumbuhan akar itu tidak ada yang ke bawah. Jadi kasih alas seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita sedikit tumbun di bagian bawah agar merata nanti. Oke, kita lanjut timbun-timbun. Aduh, sudah gelap ya teman-teman. Oke, sedikit lagi. Ini sudah ya. Kita kasih sedikit talang di sini. Habis itu langsung kita timbun lagi. Ini sudah mulai gelap, mohon maaf ya teman-teman. Oke. Oke, sudah, tinggal kita siram ya teman-teman. Tinggal kita siram, dan nanti mungkin besok kita update lagi ya teman-teman, agar terlihat lebih bagus nanti. Nah teman-teman, jadi untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita tanam di tempat yang agak tinggi dan lebih besar lagi. Jadi untuk mempercepat pertumbuhannya ya teman-teman, biar cepat kita bisa pemangkasan akar dan melakukan tahapan lanjutan ya teman-teman. Di sini sudah saya rapikan, sudah saya kasih salep kambium. Jadi semoga saja nanti untuk luka-luka ini bisa cepat nutup ya teman-teman, dan bisa menumbuhkan tunas-tunas yang baru yang lebih bagus lagi. Oke, mungkin sekiranya itu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf sekali untuk perekamannya itu ada yang gelap beberapa ya teman-teman, karena saya sudah sore untuk taking videonya, jadi tidak terasa waktunya sudah mau gelap ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan terima kasih.